Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali pelajaran tentang barisan dan deret aritmetika ya. Jadi di sini rumusnya yang video yang sebelumnya, yaitu tentang rumus umum menentukan suku ke n. Ya, suku ke n pada barisan aritmetika ya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Gitu ya. Ini keterangannya sudah dibaca ya. UN itu apa, A itu apa, N itu apa, B itu apa. Selain itu, untuk menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmetika, jika dapat menurunkan rumus seperti di bawah ini. Jika U1 sama dengan A, maka barisan aritmetika dapat ditulis sebagai berikut. A, U2, U3, U4. Dan seterusnya ya ini. Ya. Maka unsur ke N dari barisan itu dapat diturunkan dengan cara berikut. Ya, cara berikut. Lihat. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah B. Ini penurunannya ya. U3 sama dengan U2 ditambah B. Ya, atau A ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2B. Ya. U3 ya, U4 maksudnya U3 ditambah B. Itu sama halnya dengan A ditambah 2B ditambah dengan B sama dengan A ditambah 3B. U5 itu sama dengan U4 ditambah B. Itu sama halnya dengan A ditambah ya ini A ditambah 3B ya ini ditambah dengan B. Oke. Sama halnya dengan A ditambah 4B. Nah, sampai dengan ini ya rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi rumus umum menentukan suku ke N pada barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Contoh, diketahui suatu barisan aritmetika, suku kedua sama dengan 6, suku ke-7 sama dengan 21. Tentukan rumus suku ke N. Nah, rumusnya ditanyakan di sini. Ya, perhatikan baik. U2 sama dengan A ditambah B sama dengan 6. U7, itu rumus ini di atas ini, perhatikan ini. U7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 21. Ya, 21. A ditambah B sama dengan 6, A ditambah 3 sama dengan 6. Di sini ya penjelasannya ya. Artinya. Nah, sekarang kita lihat. Kita kurangi di sini. 6 dikurangi dengan 21 sama dengan 15. Kenapa dikurang? Karena untuk menghilangkan di sini variabel A-nya atau suku pertamanya ya, suku pertamanya. Sehingga didapat 6 dikurang 21 sama dengan negatif 15 ya. B dikurangi dengan 6B sama dengan negatif 5B. Sehingga didapat B sama dengan negatif 15 per negatif 5, hasilnya adalah 3 ya, 3. Jadi di sini A tambah B sama dengan 6 ya. B-nya sudah ya kita ketahui yaitu 3. Berarti A ditambah 3 sama dengan 6. Berarti A sama dengan 6 dikurang 3. A sama dengan 3 ya. A sama dengan 3 di sini. Ya, karena B-nya 3, kita masukkan di sini, substitusikan, masukkan. Ya, B-nya diganti dengan 3 sehingga didapat A sama dengan 3. Oke, sip. Maka rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya. UN A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan 3 sehingga didapat rumusnya ya. 3 kali N sama dengan 3N, 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti 3 ditambah 3N dikurangi 3 sama dengan
Ya, 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Berarti sisa 3N. Berarti UN sama dengan 3N. Inilah rumus atau pola bilangannya ya. Jadi rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 3N. Oke, sip. Ya. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Sekarang kita bahas lagi ini. Jika U1, U2, U3, titik-titik UN merupakan barisan aritmetika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN disebut deret aritmetika ya. Kalau ini ditambah ya, ditambah. Kalau ini kan U1, U2, U3, titik-titik ini disebut barisan. Tapi kalau ditambah itu disebut dengan deret aritmetika. UN disebut suku N dari deret itu. Jika Sn menyatakan jumlah N suku pertama deret aritmetika. Sn itu merupakan jumlah ya, jumlah dari U1 sampai ditambah dengan sampai dengan UN ya, U1, U2 ditambah dengan sampai dengan UN itu disebut dengan Sn jumlahnya. Maka Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sama dengan UN. Dapat diturunkan dengan cara sebagai berikut. Sn sama dengan, ya ini penurunan rumus ya. Sn sama dengan A ditambah, ya A itu adalah U1. A tambah B itu adalah U2 ini. Ya. Sudah pernah dibahas kemarin di atas ya. Kita lihat di atas di sini dulu. Ini. Mana ini? U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 itu sama dengan A ditambah 2B, gitu ya. Nah, sekarang di sini ya Sn sama dengan A ditambah B, ditambah A ditambah 2B ditambah titik-titik tambah UN. Sn UN ya, ini UN ditambah UN dikurangi B ditambah UN dikurangi 2B ditambah titik-titik ditambah A. Penjumlahan dibalik ya, penjumlahan dibalik UN ke A. Ini dibalik. Ya, dibalik. Sehingga didapat 2Sn sama dengan A ditambah UN ditambah ya. A ditambah UN, A ditambah UN ditambah ini ya, sama semuanya ya. A ditambah UN tambah A tambah UN sebanyak N suku. Menjadi 2Sn sama dengan N dalam kurung A ditambah UN. Sehingga Sn menjadi ya 1/2 N dalam kurung A ditambah UN. Atau Sn sama dengan 1/2 dikali N ya. Dakur dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini dengan ini sama ya. Rumusnya ini sama ya. Sehingga menjadi ya rumus umum untuk menentukan jumlah N suku pertama pada deret aritmetika adalah Sn sama dengan 1/2 N ya 1/2 dikali N dalam kurung atau dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Oke, paham ya ini rumusnya. Nih. Nah, sekarang kita melanjutkan bagian C, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Oke. Terdapat banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan konsep barisan dan deret aritmetika. Salah satunya untuk menghitung jumlah kursi yang terdapat dalam gedung seni yang sangat besar sehingga sulit bagi kita untuk menghitung jumlah secara manual. Kita dapat menerapkan konsep dan rumus barisan dan deret aritmetika. Contoh, ya ini contohnya ya. Banyak kursi pada barisan depan gedung pertunjukan 20 buah. Banyak kursi pada barisan di belakangnya selalu lebih 5 buah dari kursi pada barisan di depannya.
jika di dalam gedung ada 25 baris kursi, maka berapa banyak kursi pada baris ke-25 di gedung tersebut, ya. Oke, kita jawab. Alternatif penyelesaiannya. Diketahui banyak kursi pada barisan depan atau suku pertamanya gitu ya, sama dengan 20. Selisih kursi baris belakang dan baris di depannya itu 5. Ya, berarti B itu adalah 5. Banyak baris N atau banyak kursi ya pada baris ke-25. N-nya sama dengan 25. Yang ditanya di sini adalah banyak kursi pada baris ke-25. Jawab. Karena yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-25, maka kita hanya perlu mencari U25, ya. U25. Berarti kita menggunakan rumus yang awal tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah ya N dikurang 1 dikali B. A-nya itu sudah diketahui 20, B-nya itu sudah diketahui 5, N-nya itu sudah diketahui 25. Tinggal mengalihkannya saja, mengoperasikannya gitu ya. Perhatikan mana yang dahulu yang dikerjakan. Dalam kurungnya 25 dikurangi 1 berapa? 24. 24 dikali 5 berapa? 120. 120 dikali ya. Ditambah ya, 120 ditambah 20 sama dengan 140. Jadi banyak kursi pada baris ke-25 ya dalam gedung tersebut adalah 140 buah. Lalu bagaimana menghitung jumlah keseluruhan kursi yang ada di dalam gedung tersebut? Kalau kita tanya di sini SN-nya ya, berapa SN-nya di sini? Ya. Berapa banyak kursi yang ada di dalam gedung tersebut? Ya, gunakan rumus yang tadi, yang mana yang ini S ditambah ya. S dalam SN sama dengan 1/2 dikali N ditambah ini ya. N dikurang 1 dikali B. Ya. Gunakan rumus itu untuk menghitung banyaknya kursi yang ada di gedung tersebut. Atau menggunakan rumus ini. Ya. Karena sudah diketahui UN-nya. Ya, SN sama dengan N A ditambah UN. Ya, kita menghitung coba berapa. Ya. Kita menggunakan rumus itu berarti S25 di sini ya, karena banyaknya baris di situ adalah 25 baris gitu ya. Kita menghitung S25 dengan menggunakan rumus yang mana? Yang tadi ini yang biru 1/2 N A ditambah UN. UN-nya itu sama dengan U25. U25 itu 140, berarti kita menghitung 1/2 dikali dengan 25 dikali dalam kurung di sini ya. A-nya berapa? 10 ditambah dengan 140. 140 ya. 140 ya. Berarti berapa itu? 140 ditambah dengan 10, 150. 150 ya. Kalikan boleh ya. Kalikan dulu. Ini 25 dikali ya 1/2 dikali dengan 25 dikali dengan 50. Berarti hasilnya adalah ini 50 dibagi dengan 50 dibagi dengan berapa? 2 sama dengan 25. 25 dikali 25 hasilnya 625. Oke. Sekian penjabaran saya pada video yang kedua ini tentang barisan dan deret aritmetika. Ya, jika ada yang kurang tolong ditanyakan lewat WA, lewat japri jaringan pribadi gitu ya.
bertanya tentang khusus matematika. Jangan yang lain-lain. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.